Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik, KM-nya mana? Bisa dipimpin berdoa dulu ya. Sikap sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai materi, alangkah lebih baiknya diawali dulu dengan kita bersolawat bersama-sama. Solawat seperti biasa ya, ketika kita mau memulai pembelajaran solawat bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masailina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Terima kasih. Semoga mulai pembelajaran kita sampai akhir, sepulangnya nanti selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita absen dulu ya. Nabila ada, Nabila Tri. Siti Hamidah ada. Dini Aprilianti, Mariana Anggraeni, Rosita ada. Aji Abdul Salam. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Kira-kira ada yang ingat minggu kemarin kita ngebahas tentang apa? Di pelajaran PAI kita ngebahas tentang apa minggu kemarin? Tentang sifat tercela. Banyak yang lupa ya. Oke, untuk materi selanjutnya ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang hakikat mencintai Allah melalui khauf, roja, dan juga tawakal. Dan sebelum lanjut ke materi, Ibu mungkin akan bertanya dulu ya. Ibu akan bertanya, barangkali di antara kalian bukan barangkali ya, mungkin sudah tahu lah ya. Mungkin sedikitnya kalian mengenal belajar PAI dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan di luar pesantren-pesantren mungkin ya, tentang hakikat mencintai Allah dengan cara khauf, roja, dan juga tawakal. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian selalu berdoa dan berharap kepada Allah dalam setiap situasi? Suka tidak? Kira-kira situasi apa saja, dalam situasi apa saja kita mengingat Allah atau berdoa kepada Allah? Dalam kita diharuskan
mengingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Gitu ya. Jadi bukan hanya kita sedang susah baru ingat Allah. Kersenang mah lempeng-lempeng saja, tidak seperti itu ya. Itu nomor 2. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar bagi semua amal ibadah bagi seorang hamba? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Brian, apa tuh ya? Taat kepada Allah kan agar bisa mendapatkan ridhonya. Bisa diulangi, Brian? Agar Karena sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar bisa mencapai ridhonya. kita itu ya, mengapa cinta kita kepada Allah itu menjadi dasar ya, menjadi dasar bagi semua amal ibadah kita. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah atau apapun yang kita lakukan, intinya cuman mencari apa? Ridho Allah gitu ya. Itu. Terima kasih Brian, luar biasa. Nomor 3. Nomor 3, bagaimana seseorang dapat mengenal tanda-tanda bahwa ia telah mencintai Allah dengan tulus? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana seseorang dapat mengenal tanda-tanda bahwa ia telah mencintai Allah dengan tulus? Ya, Kayla gimana? Nggak apa-apa, sok. Rajin sholat, kata Kayla itu. Cuman dia malu mungkin ya. Rajin sholat, minimal dengan melakukan sholat tepat waktu. Misalkan hal kecilnya, ibadah tepat waktu, sholat tepat waktu ya. Jadi jangan dinanti-nanti, ulah dingkengke gitu. Ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna mencintai Allah dengan khauf, roja, dan juga tawakal secara benar. Yang kedua, menerapkan perilaku peserta didik mampu menerapkan perilaku atau membiasakan perilaku mencintai Allah dengan cara yang ketiga tadi, khauf, roja, dan tawakal. Yang ketiga, peserta didik menganalisis hakikat mencintai Allah dengan khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dari tujuan pembelajaran. Berarti kita lanjut ke materi. Mencintai Allah dengan cara khauf, roja, dan tawakal. Khauf itu apa? Khauf itu rasa takut ya. Rasa takut akan apa? Akan azab Allah atau akan dosa-dosa yang kita lakukan ya. Itu yang dimaksud dengan khauf. Ibu ulangi, khauf itu rasa takut akan azab Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita bisa menjauhi segala larangannya. Itu tuliskan huruf X tanpa mengangkat spidol. Maksudnya ketika kalian nulis itu spidolnya jangan diangkat. Kira-kira ada yang berani ke depan? Yuk. Ada yang mau? Sok, Rosita ke depan. Fokus, dilatih untuk fokus. Gimana? Dirapikan saja, dirapikan. Kira-kira tadi kelihatan nggak tangan Rosita mengangkat? Kalau X gini kan ngangkat ya. Nah, itu kan diangkat tangan. Nah, ini kan diangkat. Kalau yang seperti ini baru benar, nih ya. Jadi diharuskan kalian fokus. Mengerti? Oke, lanjut ke pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok dulu, nanti ada tayangan video edukasi. Bagi kelompok dulu ya. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti setelah ini ada tayangan video. Ini bentar. Yang bentar ya.
Silakan kalian simak dulu video di depan ya. Aduh, sial. Ban malah bocor segala. Sampai juga akhirnya. Bet. Itu kan tempat jualanku. Siapa bilang? Ini jalan umum. Siapa cepat dihadapkan? Aku sekarang hari ini. Ya Allah, apa sih maumu? Aku sudah mentakdirkan jadi orang miskin. Lalu Barusan kalian sudah menonton video ya. Di situ ada di kertas di LKPD. Coba kalian jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Tiap-tiap kelompok dijawab. Kalian bekerja sama. Tiap kelompok ada 4 orang. Tolong bekerja sama. Kira-kira apa jawaban nomor 1 sampai nomor terakhir nomor 4 itu ya. Sesuai dengan isi video tadi. Ya, nanti Ibu kasih waktu 15 menit, nanti kita presentasikan ke depan. Siapa yang mau ke depan duluan? Kita presentasi ke depan. Aisa, kelompok Mesa, kelompok Mariana, Rosita. Kelompok ini, sok ke depan dulu. Perwakilan saja. Bawa aja kertasnya, boleh bawa. Nanti kelompok persiapan setelah kelompok ini, kelompok Nabila. Coba. Pertanyaannya nomor 1 ya. Apa pesan utama dari video yang telah kalian tonton tadi? Kira-kira dari kelompoknya Rosita apa jawabannya? Pesan utama dari video tadi, kita jangan takut dan merasa khawatir ketentuan Allah, karena ketentuan Allah itu yang terbaik untuk kita. Kita tidak usah khawatir dan takut akan ketentuan Allah. Nomor 2. Bisa dibacakan nomor 2? Bisa. Nomor 2. Nih, pertanyaannya. Nomor 2. Sebutkan contoh perilaku yang ditunjukkan dalam video yang mencerminkan cinta kepada Allah. Contoh perilakunya dari situ apa kira-kira? Contoh perilaku yang tadi dipaparkan oleh video tadi, kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus contoh perilakunya kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Rosita. Selanjutnya sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti giliran Ibu yang bertanya. Di sini ada pertanyaan yang sudah kita pelajari hari ini, itu ya, yang sudah kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang mau menjawab? Pertanyaannya nomor 1. Apa makna cinta kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang mau menjawab siapa? Nabila Tri. Silakan Nabila. Ketaatan kepada perintahnya, menjalankan kewajiban, contohnya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Makna cinta kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, minimal yang kita bisa lakukan, kalian ya selaku pelajar, minimal belajar apa tadi? Sholat, Beribadah tepat waktu, ya. Osok tara sholat tepat waktu. Minimal suka menjalankan, tidak sholat yang 5 waktu saja. suka. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Amin. Nomor 2. Kira-kira siapa yang akan menjawab? Ketika kita berbuat salah, apakah kita merasa takut akan murka Allah? Bagaimana kita memperbaikinya? Barangkali yang mau menjawab siapa? Oh, Mariana. Silakan Mariana. Ya, dengan cara bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengulanginya secara kembali.
Ketika kita berbuat salah, apakah kita merasa takut akan murkanya Allah? Iya. Pernah tidak kita melakukan kesalahan? Sebagai manusia biasa itu ya, kita pernah atau bahkan mungkin sering melakukan kesalahan yang terus diulang-ulang gitu ya. Tahu itu salah, tahu itu tidak boleh, tapi tetap masih diulang-ulang. Nah itu kita manusia biasa itu ya. Tetapi bagaimana cara kita memperbaikinya? Bagaimana? Dengan cara bertaubat. Kalau sudah tahu itu salah gitu ya, udah stop, hentikan. Yuk kita bertobat dengan cara tidak mengulanginya kembali, atau dengan bercara minta maaf kepada Allah. Namun ke manusia ya kita minta maaf. Kalau kita punya salah ke manusia pun sama itu ya. Minta maaf lalu tidak melakukannya kembali gitu ya. Itu kita kepada Allah atau kepada sesama manusia. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Paham? Oke, kalau paham berarti alhamdulillah materi hari ini cukup ya, berakhir sampai sini. Kalau tidak ada yang tanyakan, yuk kita simpulkan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak dari materi tadi? Siapa nih namanya? Siti Hamidah. Siti Hamidah mau menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang bisa diserap oleh kesimpulannya oleh Siti? Coba. Jadi kesimpulannya yaitu mencintai Allah adalah tujuan utama dalam kehidupan seorang muslim dan menjadi pilar penting dalam perjalanan hidup dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim kita harus minimal kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Serta juga menjauhi segala larangannya. Itu saja minimal, itu saja sudah cukup ya. Nanti yang lainnya kita sambil berjalan, minimal itu saja. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya Siti Hamidah. Mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Kita lanjut ke minggu depan ya. Minggu depan materi selanjutnya tentang apa sih? Sifat terpuji gitu ya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa bersama. Tutup ya. Terlebih dahulu berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.